Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, kenapa Dea? Ya itu dok, masa katanya ada netizen gak bisa hamil-hamil, terus ada yang mau bantuin proses pembuahannya. Itu gimana maksudnya? Walah Dea. Ya ampun, mungkin karena menggunakan teknologi reproduksi berbantu atau inseminasi buatan kali. Yuk kita bahas. Hai Smarmoms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang inseminasi. Apa sih bedanya antara sanggama alami dengan inseminasi? Sanggama terjadwal atau alami sebenarnya sperma dikeluarkan di dalam MIS-V. Tetapi dengan inseminasi, kita akan membantu memasukkan sperma ke dalam rahim. Nah, untuk mempertinggi angka keberhasilan, maka sperma-sperma ini akan dilakukan preparasi dulu. Preparasi ini yaitu dengan cara memberikan nutrisi untuk sperma sebelum dimasukkan ke dalam kateter inseminasi. Setelah itu, barulah dengan kateter inseminasi kita memasukkan sperma langsung ke dalam rahim, tidak lagi di dalam MIS-V saja. Nah, ibaratnya nih, kita membuatkan jalan tol untuk sperma langsung masuk ke dalam rahim. Hal ini bisa membantu sperma yang mampu bertahan hingga ke sel telur itu akan jauh lebih banyak dibandingkan sperma yang hanya dikeluarkan di dalam MIS-V saja. Otomatis, hal ini juga bisa menyebabkan angka keberhasilan dari promil itu meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan dengan sanggama terjadwal ataupun sanggama yang alami. Tidak semua orang bisa diinseminasi ya. Jadi tergantung juga dari hasil analisa sperma. Kalau konsentrasi sperma masih di atas 10 juta per mili, maka masih bisa tuh dilakukan inseminasi. Tapi kalau di bawah 10 juta, apalagi di bawah 5 juta, itu sebenarnya udah ranahnya bayi tabung. Apabila dipaksakan untuk dilakukan inseminasi, maka angka kegagalannya akan cukup tinggi dan angka keberhasilan tentu saja menurun lumayan jauh. Untuk Smart Moms harus dilihat dulu nih kondisi Smart Moms juga apakah memungkinkan untuk dilakukan inseminasi. Contohnya, inseminasi ini masih membutuhkan saluran telur, sehingga tentu saja saluran telur Smart Moms tidak boleh tersumbat untuk melakukan prosedur inseminasi ini. Inseminasi ini juga bisa dilakukan pada Smart Moms yang melakukan promil dengan dokter kandungan Smart Moms selama 6 siklus berturut-turut menggunakan sanggama terjadwal. Oleh karena itu, inseminasi juga sebaiknya dilakukan pada Smart Moms dan Smart Dads yang sudah mencoba berhubungan alami secara teratur 2-3 kali seminggu selama 1 tahun tanpa kontrasepsi, tetapi juga belum bisa menghasilkan kehamilan. Selain itu, inseminasi juga bisa dilakukan pada Smart Moms yang memiliki antibodi antisperma. Nah, antibodi antisperma ini biasanya terdapat pada lendir serviks dan lendir di MIS-V. Sehingga pada saat sperma dikeluarkan di MIS-V, maka kebanyakan sperma akan mengalami kematian akibat antibodi ini. Nah, dengan proses inseminasi, maka sperma akan segera dimasukkan ke dalam rahim tanpa melalui lendir serviks maupun lendir MIS-V ini. Sehingga sperma tidak akan bertemu dengan antibodi antisperma yang terdapat di MIS-V Smart Moms. Inseminasi juga bisa dilakukan untuk mempercepat proses kehamilan terutama pada Smart Moms yang sudah berusia di atas 35 tahun. Pada usia di atas 35 tahun, maka angka keberhasilan kehamilan akan menurun sangat jauh. Bahkan angka keberhasilan kehamilan bisa saja tinggal 30% loh. Jadi sebaiknya dilakukan promil dengan teknologi reproduksi berbantu minimal dengan inseminasi jika Smart Moms belum mau langsung ke bayi tabung. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ya, atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.